pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Em, Tidak kita rasa ya, ternyata sudah seri ke 100 ini ya, seri ke 100. Jadi Alhamdulillah ya, puji syukur kita udah belajar bersama tentang bagaimana korporasi saat ini memang bergerak sangat dinamis ya Bapak Ibu ya. Terakhir kita lihat banyak hal yang terjadi di akhir tahun lalu dan di awal tahun ini, banyak hal yang serba tidak kita duga juga gitu ya. Kemudian kita juga cukup optimis dengan ekonomi growth kita, didorong dengan sektor real, ya, pembenahan dari supply chain, pembenahan dari tata kelola energi migas yang ada di Indonesia. Saya rasa itu menjadi inisiatif-inisiatif yang ya perlu kita apresiasi. Memang cukup berat Bapak Ibu ya kalau kita lihat driving ekonomi di era uncertainty sekarang ini memang cukup krusial dan cukup sulit gitu ya. Hanya saja bagaimana kita sebagai ya ini saya lihat beberapa komentar gitu ya. Nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu. Jadi memang eh, apa yang bisa kita lakukan di era global disruption sekarang ini adalah kita tetap relevan gitu ya, kita tetap agile, kita stay adaptif ya. Kita pikir 2 kali atau kita pikir 3 kali saat kita mau melakukan investasi dengan huge capital gitu ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil juga apakah ini masih bisa uh, kita rubah gitu ya. Jadi keputusan diambil tidak bersifat tetap ya. Nah, bagaimana mekanisme yang ada di perusahaan Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Di tahun lalu ada perubahan peraturan baru bahwa ketika perusahaan mau melakukan buyback saham misalnya untuk penyelamatan nilai saham, itu mekanismenya lebih longgar, artinya tidak sesulit sebelumnya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu mekanisme pengambilan keputusan supaya lebih cepat dan fleksibel seperti itu. Nah, kalau kembali kepada tema hari ini ya, kita akan melihat kira-kira strategi foresight untuk 2026 ini seperti apa ya. Kemudian juga global disruption itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menavigasi ya faktor makro, faktor eksternal itu supaya lebih menguntungkan dari pengambilan keputusan bisnis yang kita lakukan. Tentunya kalau kita berpikir jangka panjang, di setiap adanya masalah itu selalu ada peluang, Bapak Ibu ya, selalu ada peluang. Kita lihat 2019, 2020, 2021, di situ ada disrupsi dari sisi kesehatan, maka opportunity yang muncul pada saat itu adalah bisnis di bidang teknologi. Ya, justru saham-saham teknologi naik, beberapa pemain-pemain teknologi juga justru banyak panen gitu ya. Meskipun dari sisi manufaktur, dari sisi distribusi, semuanya kena dampak yang sangat tidak baik. Namun pada saat COVID waktu itu kita lihat industri obat ya, farmasi itu juga lagi naik daun gitu. Nah, naik daun. Kemudian pada saat COVID itu ditutup ya, dihentikan, pandemi sudah selesai, maka banyak juga perusahaan-perusahaan farmasi bingung juga gitu. Waktu saya tanya beberapa owner, kenapa Pak bingung? Wah, kita sudah produksi vitamin C 1 gudang ini. Jadi vitamin C-nya udah diproduksi banyak, ternyata pandemi dikatakan selesai. Alhasil apa? Ya mereka excess supply, gitu ya. Penjualan turun, barang di gudang masih banyak, seperti itu. Jadi selalu ada peluang Bapak Ibu. Nah saat ini juga demikian. Saat inflasi kita coba tekan di angka sekitar 3%, ekonomi growth kita dorong menuju 8% kalau kita lihat ambisi negara kita ya. Dan saat ini juga masih cukup sulit, kita masih di angka ya around 5% di Indonesia. Nah ini menjadi salah satu hal yang perlu kita soroti. Nah, ada 2 hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu dari sisi ekonomi global gitu ya. Indikatornya yang pertama dari global inflation rate. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini saya yakin selalu melihat ya pergerakan dari inflasi ya secara global, kemudian GDP juga ya, GDP juga seperti itu.
sebetulnya kalau kita diskusi secara sederhana, um, inflasi ini memang instrumen atau indikator dari kebijakan-kebijakan moneter yang ada di berbagai negara. Kalau kita bicara Indonesia, ini lebih berbeda lagi gitu ya. Memang inflasi bagian dari kebijakan moneter. Makanya kemarin suku bunga BI diturunkan, ya ekspektasinya ekonomi lebih produktif, kemudian juga distribusi uang primer itu juga ditambah dengan 200 triliun seperti itu. Tapi kalau kita mau berpikir praktis ya atau juga pragmatis di Indonesia sendiri dampak dari inflasi ini tidak selalu didorong oleh sektor moneter, tapi juga didorong oleh sektor fiskal maupun juga struktur kebijakan, bahkan sampai ke belanja dari APBN itu sendiri. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Jadi inflasi saat ini kalau kita bicara praktis tidak hanya sekedar isu ekonomi ya, tidak hanya sekedar isu ekonomi makro, tapi itu adalah variabel strategis yang bisa kita gunakan untuk melihat pertama adalah cost structure kita, kemudian pricing power dan cash flow perusahaan. Saat inflasi itu meningkat, ya, maka kita pasti akan berdampak kepada cost structure kita. Ya, dari profit and loss akan mengalami gejolak. Tapi saat itu turun, maka dari biaya-biaya ada possibility akan mengalami penurunan harga-harga. Tapi dampaknya adalah pricing power ya dari masyarakat atau target market kita juga akan mengalami kesulitan. Apalagi ketika distribusi pendapatan yang diterima perusahaan itu merupakan distribusi uang yang sifatnya adalah sektor yang ada di intermediary, ada di sektor tengah. Jadi kalau kita bicara sektor hulu, ya di situ ada misalnya pertambangan, kemudian perkebunan, ya sawit misalnya yang sekarang juga jadi bahan pembicaraan di berbagai tempat. Nah, tapi ketika kita bicara sektor hilir, ya salah satunya properti, ya itu menjadi salah satu indikator. Ya, ketika properti naik, biasanya sektor-sektor yang mengiringi juga mengalami kenaikan. Tapi ketika sektor hulu, ya, sektor migas, sektor perkebunan itu naik, belum tentu distribusi ekonominya sampai ke sektor properti. Alhasil apa? Ada gap, ada masalah yang terjadi di distribusi ekonomi di intermediary bisnis itu tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara inflasi di sini, kita bisa mengkombinasikan di dalam inflasi ini yang pasti kita akan bisa berhitung kira-kira biaya inputnya berapa. Kemudian tekanan margin. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah merasakan ya 2025 bagaimana margin perusahaan, apakah laba masih bisa ditarik ke atas ya atau kita cukup untuk menyelamatkan dari OPEC yang ada di perusahaan. Ini pasti mengalami semua gitu ya. Kemudian juga perubahan perilaku konsumen. Sekarang dengan ekonomi serba tidak pasti, Bapak Ibu, konsumen tidak lagi bicara tentang belanja yang sifatnya konsumtif. Mereka lebih cenderung belanja yang valuable. Nah, sehingga pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan adalah apakah produk-produk yang kita miliki itu memang memberikan value bagi konsumen kita. Apakah hanya sekedar tren ataukah memang ada value jangka panjang. Nah, ini yang menjadi salah satu sorotan. Yang terakhir adalah risiko nilai tukar. Bapak Ibu yang berbisnis dengan supply atau distribusi barangnya itu dengan negara lain, ya, di situ ada risiko hedging, di situ ada risiko suku bunga, di situ ada nilai tukar yang juga sangat volatile, itu juga cukup hati-hati. Jadi indikator dari global inflation ini kita bisa tahu bahwa ini merupakan risiko-risiko yang sangat sangat berdampak langsung dari kebijakan fiskal, kemudian logistik yang ada di Indonesia dan supply chain. Nah, kita lihat misalnya nanti Bapak Ibu yang dari peserta, kalau ada yang mau sharing silahkan, mungkin ada yang bekerja atau berbisnis di sektor logistik, nanti boleh cerita. Bagaimana struktur pajak yang dirasakan perbedaannya sekarang ini. Nah, dari sisi yang lain, Bapak Ibu, kita lihat saat inflasi ini kita tekan,
gitu ya, otomatis salah satunya daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya, secara praktis, yang pertama perusahaan harus bisa memegang cash buffer. Jadi Bapak Ibu cek lagi indikator cash runway-nya. Ya, cash runway Bapak Ibu sudah bisa bertahan sampai berapa lama? Apakah bisa membackup 1 tahun untuk cash runway-nya? 12 bulan. Jika kurang dari 1 tahun, maka kita juga harus hati-hati. Ya. Saya tidak menyarankan untuk PHK karena itu juga akan memperkeruh suasana. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyelamatkan cash runway kita, cash buffer kita dengan kreatif idea, dengan inovasi-inovasi yang langsung direct untuk menyelesaikan masalah klien kita, menyelesaikan konsumen kita. Ya, karena mereka akan lebih memilih produk-produk yang memiliki value bagi mereka. Yang kedua, dengan kondisi seperti ini, perusahaan perlu memperhatikan tentang tenor utang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa negosiasi dengan pihak bank gitu ya, atau pihak pemberi pinjaman dan tenor bisa jangka panjang, itu akan lebih baik. Sampai kondisi membaik seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga volatilitas dari kurs juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu berbisnis dengan negara lain. Ya. Nah, yang kedua adalah soal GDP. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau GDP growth global itu 2%, artinya kok kalau kita sederhanakan banyak orang lagi ogah-ogahan untuk produksi gitu ya. Jadi GDP growth itu akan gampang untuk naik ketika sektor manufaktur atau sektor produksi itu asapnya ngepul gitu ya. Dalam tanda kutip banyak orang yang bekerja di sektor produksi, di manufaktur. Tapi kalau kita lihat kayak kemarin saya coba keliling mulai dari Gunung Putri gitu ya di Bogor, banyak pabrik-pabrik mulai tutup gitu. Terus kemudian saya tanya warga di sana, wah ini kalau sore banyak orang jualan gitu. Ternyata Desember kemarin juga beberapa perusahaan melakukan cost cutting, mereka mengurangi jumlah tenaga kerja. Akhirnya banyak yang jual di pinggir jalan gitu ya. Saya tanya, ternyata dia di layoff dari perusahaan ini, di layoff dari perusahaan ini. Pertanyaannya, ketika semuanya di layoff, kemudian semuanya jualan, siapa yang mau beli? Gak ada yang beli. Semua hanya beli untuk kebutuhan basic. Nah, ini menjadi si malakama. Ketika GDP growth ini kita berat untuk mendorong sampai ke nilai yang lebih baik daripada pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya, indikator makro yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dengan fluktuasi seperti ini ya, saat itu kita minus, kita maklumi karena ada COVID, banyak pabrik tutup gitu ya, berhenti, kemudian sempat naik ketika ada pelonggaran, dan sekarang seperti banyak prediksi para ekonom, justru yang menakutkan itu bukan pada COVID, tapi adalah pasca COVID. Dan ternyata benar. Banyak perusahaan masih bisa menghirup nafas zaman COVID, karena mereka masih punya cash reserve, ya, cadangan cash. Dan itu harapannya ketika COVID itu sudah selesai, pandemi ditutup, mereka bisa produktif. Ternyata yang terjadi apa? Cash reserve yang sudah mulai turun tidak bisa dipertahankan untuk diperbaiki karena ekonomi menjadi serba tidak pasti. Ya, kemudian dampak dari perang, ya kemarin Rusia sama Ukraine akhirnya distribusi gandum, distribusi minyak juga terkendala. Ya, kemudian beralih di beberapa negara yang lain, ya, Iran dan lain-lain itu juga sangat dominan mempengaruhi dari GDP growth ini. Jadi ketika sektor hulu itu kita lihat serba tidak pasti Bapak Ibu, dengan adanya perang maka harga-harga akan naik. Dan ini juga berbahaya. Ketika kenaikan itu tidak ditekan atau tidak diimbangi dengan produktivitas sektor manufaktur, itu juga akan berdampak si malakama bagi kita. Artinya apa? Ketika GDP growth demikian, itu menandakan bahwa permintaan global ini serba tidak pasti. Jadi hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka pabrik misalnya di Arab gitu ya, kemarin saya ngobrol sama salah satu perusahaan kopi gitu ya, perusahaan kopi yang permennya Bapak Ibu tahu juga, itu anaknya dan cucunya buka di apa di Arab gitu ya. Saya tanya,
kenapa buka di sana? Karena ternyata cash reserve-nya masih aman, oke nggak ada masalah. Tapi saat cash runway itu sudah mulai bermasalah, lebih baik kita selektif dalam investasi. Jadi pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu itu adalah pengambilan keputusan yang bisa beradaptasi sepanjang waktu, gitu ya. Jangan kita langsung misalnya ya is okay kita bikin perencanaan panjang gitu ya, let's say 5 tahun gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap tahun kita ada contingency planning karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setiap tahun. Misalnya banyak eh, banyak artikel yang membuat simulasi dengan skenario-skenario yang ada Bapak Ibu. Bayangkan ketika Laut Cina Selatan itu terjadi konflik, maka dampak yang terjadi adalah distribusi dari Australia, Asia Pasifik itu akan terkendala. Dengan perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, misalnya Thailand juga eh, berkompromi dan memanfaatkan situasi itu dengan cermat, misalnya, dia bisa aja membangun sebuah terusan. Jadi kalau Semenanjung Malaka, ya ini Singapura, ini Malaysia, ini Thailand, ini Indonesia. Nah, selama ini perputaran transportasi itu lewat Selat Malaka di sini, baru ke Laut Cina Selatan. Bayangkan ketika Thailand mengambil inisiatif, dia membuat sebuah terusan di sini. Maka distribusi barang akan terpotong melewati terusan ini, tidak lagi melewati Semenanjung Malaka. Artinya apa? Dampaknya cukup signifikan ke perekonomian negara sekitar, salah satunya Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand akan hoki. Dan beberapa pemain juga akan mendapatkan nilai manfaat karena mereka bisa lebih menghemat biaya transportasi itu. Nah, kalau kita lihat ketegangan militer antara Kamboja, Myanmar, ya, Thailand, mungkin kita lihat nanti seperti apa, itu juga akan mempengaruhi hal itu. Jadi situasinya serba tidak pasti, Bapak Ibu, serba tidak pasti. Jadi kita lebih baik pengambilan keputusan manajerial itu selalu berfokus pada cash availability kita, cash buffer kita aman apa tidak, dan selalu bersifat adaptif, bukan linear. Jadi ketika Bapak Ibu bicara, oh kita CAGR 5 tahun terakhir bisa kok 6%, itu bukan jaminan Bapak Ibu, bukan jaminan. Artinya volatilitas ekonomi global saat ini memang pergeseran dari siklus komoditi, perdagangan, isu kesehatan, dan konflik geopolitik itu sangat dominan. Jadi kita harus selalu di situasi serba standby, ya, serba standby. Nah, dampaknya kemana? Jadi selama ini banyak orang bicara tentang growth. Ya, saya amini juga, misalnya Presiden dan Menteri optimis dan mencari banyak solusi supaya ekonomi kita naik ke 8%. Itu semangat yang baik. Sektor hulu diperbaiki tata kelola, bahkan di beberapa kebijakan ada financing non-bank ya, lewat clearing berjangka. Salah satu contohnya resi gudang, yang mungkin Bapak Ibu kapan hari mengikuti webinar resi gudang, ya. Itu salah satu cara untuk memperbaiki sektor hulu. Kemudian MBG, jadi MBG ini tidak hanya soal makan bergizi nasional, gitu ya, tapi sebetulnya adalah penataan dari sektor basic, Bapak Ibu, ya, penataan sektor basic. Bulan lalu, bulan Januari, itu kalau kita lihat di Jawa Timur, di Jakarta, itu permintaan susu pack ya, 120 mili, 125 mili, itu mengalami kekosongan. Ya, banyak pabrik, saya coba telepon beberapa gudang juga mengalami kekosongan. Artinya apa? Di situ kelihatan betapa lemahnya tata kelola distribusi kita. Kemudian kita lihat sektor peternakan. Sektor peternakan larinya nanti ke ayam, telur, gitu ya, daging dan lain-lain. Itu juga banyak PR sekali, ya, banyak PR. Kadang-kala ketika harga naik, kita akhirnya buka keran impor, harganya turun drastis, masyarakat kelas menengah happy karena bisa makan harga murah, tapi masyarakat di sektor hulu, dia menjerit karena marginnya semakin ditekan. Nah, ini menjadi satu sinyal untuk perekonomian di nasional saat kita ingin naik 8%, apakah memang sektor hulu sudah ditata dengan baik. Nah, indikatornya kita bisa lihat dari pengelolaan MBG itu, Bapak Ibu. Jadi dari
dua ini, dua dua indikator ini ya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya antara inflasi dan GDP growth ada beberapa hal yang perlu kita cermati kalau kita bicara keuangan dan capital allocation. Yang pertama adalah kita perlu skala prioritas. Sesuatu hal yang kita kejar belum tentu bisa kita dapatkan. Tapi sesuatu hal yang sudah kita miliki itu jangan sampai kita lepas. Ya, misalnya perusahaan kita sudah pegang nih, misalnya kita udah punya sapi nih. Ya. Kemudian di depan kita ada kuda. Kita ingin mengejar kuda. Ketika kita mengejar kuda, probability kuda itu ditangkap hanya 50%. Tapi di tangan kiri kita sudah punya capital, kita sudah punya sapi. Jangan sampai ketika kita ingin mengejar kuda, justru sapi ini akan lepas. Itu yang berbahaya. Jadi dari sisi liquidity, ya cash reserve itu harus diperhatikan, harus kas operasional. Jadi dengan situasi serba tidak pasti, laporan profit and loss itu mungkin bisa menjadi nomor 2, Bapak Ibu. Yang menjadi nomor 1 adalah arus kas. Ya arus kas. Jadi kalau kita lihat banyak perusahaan layoff itu karena arus kasnya bermasalah. Meskipun secara paper bagus gitu ya. Apalagi kalau beberapa direksi dan RUPS minta laporan EBITDA margin. Wah, EBITDA marginnya masih bagus, tapi kosong, nggak ada cash-nya. Ya. Dan proyek-proyek. Nah, ini juga kita belajar banyak dari kasus yang sudah ada. Perusahaan yang memegang proyek jangka panjang, let's say 10 tahun gitu ya, dibandingkan dengan kita bisa closing handover proyek yang sifatnya tahunan, itu lebih baik adalah yang tahunan ini, Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu siklus dalam 5-10 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, ketika kita pegang proyek besar, jangka panjang, tapi cash runway-nya itu lama, itu menjadi tidak menarik untuk saat ini. Yang menarik adalah cash runway-nya cepat, ya, proyeknya annual, dan kita bisa recurring, kita bisa retainer, itu akan menjadi lebih menarik. Seperti itu. Baik, bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas Rizky. Nah, terkait dengan tadi ya Bapak Ibu tentang inflasi, tentang GDP, jadi kepemimpinan yang paling tepat sekarang menurut kami adalah kepemimpinan yang adaptif, bukan lagi kepemimpinan yang prediktif atau yang bisa memprediksi secara sempurna. Terlalu naif bagi kita untuk bisa melakukan prediksi yang sangat fix untuk situasi yang serba tidak pasti. Jadi adaptif, adaptif, adaptif. Jadi jangan sampai kita yang memimpin perusahaan menginginkan kenyamanan. Sudah tidak cocok Bapak Ibu untuk saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita bergegas, kita selalu mengkoreksi apapun yang terjadi. Karena ketidakpastian global itu sudah tercermin dengan banyak fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi pertama, Indonesia masuk di Port of Peace. Ya. Dengan pengambilan keputusan demikian itu, bagaimana dampak ke perusahaan kita? Bagaimana dampak ke perekonomian kita. Secara langsung pasti itu menjadi subsidi atau menjadi substitusi ya daya tawar bagi kita terkait dengan Trump, tarif Trump. Ya, negara-negara Teluk ya mendapatkan tarif yang cukup besar. Bahkan ada embargo produk-produk dari sana. Alhasil apa yang terjadi? Negara-negara yang dikenai tarif dan mendapatkan ban dari Amerika, mereka mencoba untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional di Indonesia. Jadi mereka tidak lagi membangun pabrik atau ekspansi di misalnya Iran, Libya, dan lain-lain. Mereka akan membangun pabrik-pabrik di Indonesia. Nah, capital inflow akhirnya ada PMA, permodalan asing gitu ya. Nah, itu bisa menguntungkan bagi Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia berdamai atau berteman sama Amerika, maka harusnya sektor produksi di Indonesia akan meningkat, sektor ekspor juga akan meningkat. Pada saat produksi di Indonesia meningkat, dampak kepada perekonomian kita akan naik. Itu pasti, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah produksi. Sangat sulit bagi negara kita kalau kita nggak produksi untuk menaikkan perekonomian. Nah, hanya saja saat kita melakukan orkestrasi itu, kita lihat dari sisi geopolitik, tekanan geopolitik menyebabkan harga-harga minyak ini naik. Ya. Nah,
Jadi perkembangan geopolitik global itu sebetulnya bukan hanya soal isu politik ya Bapak Ibu ya, tapi sumber resiko ekonomi yang menekan adanya energi, kebijakan fiskal di berbagai negara, kemudian kepercayaan konsumen itu juga akan mengalami penurunan dan konsumen akan lebih memilih lebih aman gitu ya, mencari hal-hal yang lebih aman bagi mereka. Dan bagaimana risiko yang bisa dikonsumsi atau risiko yang bisa dikelola oleh perusahaan. Banyak perusahaan sekarang mereka lebih memilih instrumen-instrumen keuangan yang safe ya. Jadi mereka tidak mau mengambil instrumen keuangan yang uh, volatile. Di tahun 2024 ya 2024 beberapa perusahaan itu menaruh cadangan kasnya itu di kripto Bapak Ibu ya. Tesla, bahkan beberapa report yang saya pelajari juga Amerika naruh di sana. Tapi sekarang banyak yang menjual kemudian mereka menaruh di emas ya, sehingga alhasil kalau Bapak lihat beberapa momen kripto mengalami penurunan mulai dari 2 miliar sekarang sekitar 69.000 USD ya, sekitar 1,1 miliar, dan emas mengalami kenaikan. Ya. Nah, itu mengindikasikan sinyal bagi kita bersama bahwa masyarakat, konsumen, mitra-mitra bisnis kita lebih suka yang aman-aman saja. Mereka tidak berani untuk mengambil risiko yang cukup besar. Sehingga eh, kita bisa ketahui apakah eh, kita akan mau gambling, misalnya kita mau ekspansi sektor properti, misalnya kita mau buka klaster baru, kita mau buka ini baru, nah, target marketnya siapa? Kita harus lihat. Kalau target marketnya itu kalangan, mohon maaf, misalnya ekonomi menengah bawah, kita ada instrumen pengurangan dari biaya-biaya KPR ya. Kalau nggak salah maksimum 200 juta atau berapa itu dapat nilai apa namanya manfaat itu. Untuk kelas menengah yang repot, semua tertekan ya, semua tertekan. Lalu untuk kelas atas yang mereka punya bisnis atau bermain pada sektor-sektor yang diuntungkan ketika mengalami krisis seperti ini, justru itu bisa jadi target market. Nah, jadi kalau kita misalnya properti dari sektor yang paling hilir ya Bapak Ibu, sektor paling ujung, itu yang bermain di kelas-kelas atas itu harusnya tidak terdampak. Tapi yang bermain di properti menengah ke bawah itu yang mungkin akan kena dampaknya begitu. Jadi geopolitik saat ini tidak bisa kita kendalikan memang karena kita bukan game changer di situ, kita bukan playmaker di situ, kita hanya bisa mengelola kembali, melakukan readjustment kembali dari strategi-strategi perusahaan yang kita miliki, investasi perusahaan yang kita miliki. Sehingga meskipun ketegangan geopolitik itu tidak bisa kita kendalikan, dampaknya kemana? Exposure dampaknya akan berimbas kepada strategi-strategi yang kita miliki. Dari sisi keuangan, kalau kita lihat ketahanan neraca sudah apa ya, sebisa mungkin paling rasional. Terlalu naif ketika kita sebagai owner atau sebagai komisaris menekan direksi untuk menaikkan misalnya return ya profitability dengan sangat eksponensial. Ya, itu cukup berat. Ada beberapa perusahaan memang ditekan demikian Bapak Ibu. Mereka yang disetting sebagai profit center atau revenue center ya, mereka ditekan kenaikan sampai 10 kali lipat. Tapi dividen payout ratio diambil 100% dari induk gitu. Jadi bagaimana pengelolaannya? Bayangkan pendapatan diminta naik 10 kali lipat ya dalam 5 tahun ke depan, tapi dividen payout ratio 100% diambil, tidak ada tambahan capex ya, investasi-investasi ditahan karena ekonomi serba tidak pasti, buru-buru kita IRR 12% gitu ya. Itu pasti nggak disetujui. Nah, bagaimana caranya perusahaan yang dituntut untuk ekspansif seperti itu? Mereka melakukan banyak-banyak strategi dan berbagi risiko. Salah satunya apa? GO, ya. Kita bagi siapa yang pinter untuk maintenance,
siapa yang pinter dari punya cash reserve banyak, kita ajak kerjasama untuk investasi di toolnya. Siapa yang pinter penguasaan market, kita bagi di marketnya. Jadi bagi hasil. Karena untuk saat ini cukup sulit bagi perusahaan untuk menjadi pemain pemain satu-satunya. Kita harus bermitra dan berbagi risiko seperti itu. Jadi dengan tekanan global yang kita rasakan sekarang dan Bapak Ibu bisa ketahui, kecepatan adaptasi dalam pengambilan keputusan tadi harus selalu dicari caranya seperti itu. Slide berikutnya bisa dibantu. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa harga emas itu naik terus ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang selama ini suka menyimpan emas pasti tersenyum-senyum gitu ya. Saya pernah beli emas di harga 1 gram itu masih 900.000. Sekarang udah 2 juta sekian ya kalau nggak salah kemarin 2,3 atau berapa. Wah itu 2 kali lipat gitu ya. Dan ini menguntungkan. Tapi ya itu Bapak Ibu, investasi emas itu kan investasi yang mempertahankan, bukan investasi yang growth sebetulnya. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu sekarang di level menengah dengan investasi cash reserve-nya ditaruh di emas ya itu akan stabil ya mengikuti pergerakan, tidak bisa eksponensial. Kalau 2024 itu beberapa perusahaan harus di kripto, ada yang di Bitcoin, ada yang di sini. Maka waktu itu sempat dalam waktu singkat Bitcoin nembus sampai angka 2M. Wah, itu banyak orang tersenyum. Tapi sekarang banyak orang bersedih juga gitu karena Bitcoin turun dan tidak menjadi instrumen cadangan kas yang menarik akhirnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat grafik emas, ya grafik emas, ini bukan sekedar eh, grafik untuk melihat perubahan harga Bapak Ibu. Jadi ini adalah indikator yang bisa kita perhatikan yang ditandai adanya sinyal meningkatnya risk aversion. Jadi banyak orang sekarang menghindari risiko. Pada saat orang ini mengalami risk aversion, ya, mereka menghindari risiko yang cukup signifikan seperti tabel ini, gambar grafik ini, itu tandanya banyak orang tidak mau ekspansi. Kalau misalnya bisnis gini-gini aja saya dapat 20% keuntungan tiap tahun, ya udah gini-gini aja. Mereka tidak akan berpikir 2 kali untuk bisnis baru. Mereka tidak akan berpikir untuk gambling untuk mainan di sektor yang lain. Ya, seperti itu. Alhasil apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nggak akan signifikan. Mereka takut. Daripada kita mengejar kuda belum tentu dapat, mending sapi yang kita miliki dikelola dengan baik. Seperti itu. Nah, sehingga investor akan mencari situasi yang aman. Lalu di mana naruhnya? Biasanya ditaruh di sektor instrumen utang, utang negara, SBN misalnya. Kita cari yang stabil-stabil aja. Setahun dapat 5%, alhamdulillah gitu ya. Setahun dapat 6%, alhamdulillah. Bukan return yang tinggi sekarang. Kemudian untuk pengambilan keputusan di RUPS atau pengambilan keputusan terkait dengan capital allocation, capital expenditure ini semakin selektif, tidak lagi menjadi prioritas. Gitu ya. Ya, kemudian ini komentarnya lucu-lucu. Kemudian juga pasar sekarang lebih menghargai stabilitas Bapak Ibu, bukan agresivitas. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu bermain di sektor trading, maka market akan lebih aware, market akan lebih respect kepada Bapak Ibu yang mempertahankan stability. Jadi kita berteman dulu lah, harga jangan naik-naik dulu. Yang penting supplier bantu kita bantu supplier, supplier dibantu oleh sektor produksi, oleh pabrik gitu ya. Nah itu yang stabilitas itu. Tapi apakah memungkinkan? Jawabannya susah, jawabannya sulit. Ya, kemarin sore saya ketemu beberapa kolega gitu ya. Kita diskusi ada 3 sektor yang saya temui. Satu sektor procurement, dia mensuplai barang-barang untuk manufaktur. Satu sektor jasa, dan jawabannya sama. Hampir semua mereka sudah kirim barang sebagai supplier, tapi belum dibayar dari tahun 2025. Bahkan beberapa sektor jasa belum dibayar sampai 2024.
Nah, ini menjadi pengambilan keputusan yang cukup berat. Ya, pengambilan keputusan cukup berat. Kalau kita cukup agresif dalam mempertahankan cash runway kita, maka mitra kita yang akan kesulitan. Karena pendapatan kita adalah cost bagi off-taker kita. Nah, ini stability market ini yang harus dikelola dengan baik. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang bekerja atau memimpin perusahaan yang ketika cash runway-nya masih aman. Ya, itu diatur dengan baik. Jangan sampai agresif kemudian cash runway-nya berantakan. Repot juga. Jadi artinya Bapak Ibu, um, dengan data ini, dengan data emas ini, kita bisa tahu bahwa pengambilan keputusan yang paling ideal adalah mempertahankan stabilitas itu lebih baik daripada menaikkan produktivitas atau pertumbuhan. Jadi kita stability, ya. Tapi ketika harga emas itu mengalami decline, nah artinya risk aversion dari investor atau pelaku market atau bahkan pengusaha itu lebih kecil. Artinya mereka mau menanggung resiko seperti itu. Jadi sekarang BI rate diturunkan. Banyak orang pengennya bangun pabrik, jangan naruh uang di bank gitu ya, biar banyak orang direkrutmen. Tapi dengan harga emas seperti ini, BI rate diturunkan, kayaknya tidak begitu signifikan dampaknya, karena banyak orang takut seperti itu. Oke, next slide. Nah, di sini uh, akhirnya kita berpikir dua hal, Bapak Ibu. Saat kita kesulitan mengatur capital yang kita miliki, kemudian uh, kita inginnya karyawan tidak naik gaji misalnya, ini sangat sensitif ya. Tapi kemudian serikat buruh demo gitu ya, minta UMK dinaikkan. Nah, pada saat UMK dinaikkan, yang kita rasakan adalah eh, perusahaan pendapatan aja belum tentu ada, tapi kok sudah naik. Di RKAP Bapak Ibu pasti tertekan soal hal itu. Margin menjadi tidak menarik, cash runway juga tidak menarik. Alhasil apa? Banyak pengambil keputusan itu mereka melakukan layoff, karyawan-karyawanya di layoff dan mereka berganti kepada teknologi. Mereka berhitung investasi di orang bisa backfire, tapi investasi teknologi itu bisa lebih efisien, bahkan hasilnya lebih optimal karena teknologi nggak bisa demo gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penjualan atau spending untuk IT itu terus mengalami kenaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini mengalami secara agregat itu 10% kenaikannya. Artinya apa? Ini menjadi tren Bapak Ibu. Menjadi tren bahwa banyak perusahaan secara global mereka beralih dari padat karya menjadi lebih efisien, lebih lean management menggunakan IT. Nah, pertanyaan tadi kembali ke beberapa saat sebelumnya, kita kesulitan untuk mengeluarkan capex gitu ya, karena situasi serba tidak memungkinkan. Alhasil apa yang terjadi? Banyak perusahaan itu yang menggunakan teknologi bukan sebagai infrastruktur, bukan sebagai IT infra, tapi mereka hanya mengkonsumsi atau menggunakan fitur-fitur yang hanya mereka butuhkan. Maka ada muncul namanya SaaS, Software as a Service. Nah, disinilah kalau kita lihat pertumbuhan dari software ini paling lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Jadi banyak perusahaan lebih memilih uh, langganan software yang itu bisa dibayar bulanan sehingga tidak mempengaruhi capex, hanya dimasukkan ke dalam operational expenditure. Ya. Jadi contohnya seperti ini, kita menggunakan Zoom. Sebetulnya banyak Zoom conference, Zoom yang fiturnya lebih banyak. Tapi bagi kami di KMMB, kita hanya cukup Zoom untuk webinar, paling 200 orang, ya 300 orang. Nah, maka kita hanya langganan software Zoom ini sesuai kebutuhan kita. Nah, ketika banyak perusahaan itu menggunakan software as a service, ya mereka banyak yang tidak menggunakan apa namanya IT infra atau on premise, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika semua menggunakan software, maka kebutuhan terhadap cloud itu akan meningkat. Nah, ketika kebutuhan pada cloud server meningkat, yang terjadi adalah data center system ternyata mengalami kenaikan paling dominan, yaitu 31%. Ya.
Dan investasi, kalau Bapak Ibu lihat, investasi di Silicon Valley terkait dengan data center system, ini diawali ketika perusahaan-perusahaan seperti Oracle, Microsoft, Google, itu mulai menggunakan pendekatan cloud. Maka setelah tahun 2013-14, marak penjualan cloud server, ya seperti ada Dropbox, Google Drive, Microsoft, OneDrive, seperti itu. Jadi itu menggunakan cloud. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan, ya, pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk membuat keputusan ketika bisnis memang diminta untuk beradaptasi, maka opsi-opsi dari digitalisasi itu menjadi pengaruh yang dominan. Karena kalau kita tidak merespon perubahan ini dengan baik, maka kita akan kalah karena kompetitor sebelah itu pasti mereka akan terus mengutilize teknologi-teknologi yang ada. Dan itu ditandai, kalau Bapak Ibu perhatikan, tingkat adopsi teknologi di Indonesia itu semakin pendek sekarang. Dulu internet ketika masuk di Indonesia itu butuh waktu sekitar 10-15 tahun baru efektif. Tapi sekarang dengan eh, pembayaran digital, ya kayak kris, bahkan ada investasi digital kayak kripto, itu nggak sampai 5 tahun, adopsinya sangat cepat sekali. Nah, menunjukkan apa? Ke depan, Bapak Ibu akan merekrut banyak karyawan generasi-generasi Z, ya, generasi Z, kemudian generasi berikutnya, mereka sangat teknologi savvy, tech savvy. Jadi mereka lebih suka diskusi menggunakan teknologi, kemudian bekerja menggunakan teknologi, dan itu menjadi salah satu prioritas investasi yang Bapak Ibu perlu pikirkan. Berikutnya, nah, kalau kita lihat dampak yang paling signifikan itu terasa di sektor retail, di sektor kesehatan, sektor perbankan, manufaktur, HR, dan R&D. Di beberapa provider ya, dulu ketika saya misalnya ke IKEA atau ke um, apa namanya, ya salah satu contoh IKEA lah ya, itu kita datang kemudian dibantu oleh uh, karyawan di sana, ditemani untuk memilih produk. Sekarang kita cukup bisa duduk, kemudian pakai virtual reality, di situ kita bisa melihat dunia virtual kita. Kita bisa memilih cat yang cocok sama kursi yang kita pilih. Kita bisa memilih fasilitas-fasilitas yang secara digital. Artinya AI ini memang akan menjadi disrupsi dari manufaktur. Manufaktur sekarang di beberapa sektor mereka mulai eh, menggunakan 3D printing, ya, 3D printing. Meskipun teknologi 3D printing itu dikritik oleh banyak pihak, bahkan di rootnya TSMC sendiri menganggap 3D printing itu hanya untuk prototyping gitu ya. Tapi ke depan banyak yang menggunakan itu karena lebih efisien. Misalnya kita membangun portable block gitu ya, kita membangun rumah yang kecil-kecil, itu cukup pakai 3D printing bisa Bapak Ibu, dengan volume yang lebih besar. Artinya nggak perlu tukang, mohon maaf, kuli bangunan yang lambat kerjanya. Kadangkala kerja sejam, istirahat, minum kopi gitu ya, sambil smoking gitu. Saya lihat fenomenanya. Tapi ketika pakai 3D printing, mereka bisa menyelesaikan itu dalam 1 hari tanpa jeda, itu bisa. Nah, sehingga ini dampaknya memang sangat mendisrupsi industri kita. Dan kita pikirkan apa yang akan kita lakukan, inovasi apa lagi yang akan kita lakukan, itu harus dipikirkan. Contoh, kita lihat beberapa mungkin around 15 tahun yang lalu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini nih bekerja di sektor perbankan. Zaman itu yang namanya bisnis bank itu adalah teller itu harus menjadi prioritas teller ya waktu itu. Karena sebagai frontliner mereka akan ketemu nasabah apapun kebutuhannya. Mulai dari menabung, mulai dari ngambil uang, mulai dari deposito dan lain-lain. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat perbankan pada waktu itu kita mencoba untuk foresight ke depan ini seperti apa, gagasan-gagasan yang muncul, teknologi. Bagaimana orang tidak lagi dominan untuk menjadi frontliner. Alhasil waktu itu saya nggak bisa sebut nama banknya,
salah satu direksi perbankan itu mengatakan, wah ini menjadi game changer dan bisa merubah semuanya. Alhasil apa yang terjadi? Bank tersebut, pengambilan keputusan di rapat direksi pada saat itu, eh, mereka berinvestasi mesin ATM sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat, banyak mesin ATM bank itu di mana-mana, gitu ya. Jadi orang ambil uang cukup di mesin ATM, kemudian orang setor uang cukup di mesin ATM. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, sekarang kita mau deposito cukup menggunakan smartphone kita. Di situ semua sudah ada, ya. Dan ini menjadi sebuah disrupsi yang menarik. Dan ke depan bagaimana? Kita bisa pikirkan lagi, Bapak Ibu. Ke depan apa lagi? Ke depan apa lagi? Ke depan apa lagi? Jadi selalu adaptif dan merespon kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Yang meskipun pada hari ini itu belum terlaksana. Tapi kita harus punya strategic foresight, proyeksi-proyeksi ke depan. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, memang ada pergeseran preferensi, ya, ada trend shifting industry. Meskipun kalau kita lihat kampanye dari perubahan-perubahan ini, campaign ini sudah lama sekali terjadi. Ya, ini kita dapat data dari 2015. Tapi sebelum 2015 sebetulnya campaign-campaign, saya ingat tahun 2010 campaign tentang EBT itu sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Waktu saya ikut konferensi, di sana sudah ada isu-isu bagaimana dunia ini kita selamatkan dengan clean energy. Meskipun kita tahu clean energy itu biayanya sangat mahal, ya investasinya jangka panjang. Tapi appetite dari investor itu sudah mengarah ke sana. Kalau kita bicara uh, pelaku-pelaku modal besar ya seperti Vanguard, BlackRock, Bridgewater dan lain-lain, mereka sudah memberikan label. Ini adalah dana-dana yang di label green. Ini dana-dana yang di label untuk sektor non green. Artinya apa? Sudah ada preferensi peruntukan capital Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bisa inisiatif membuat eh, mekanisme tata kelola perusahaan, preferensi pengambilan keputusan yang pro kepada ESG misalnya, itu akan menjadi daya tarik bagi perusahaan Bapak Ibu untuk attract investor maupun kepercayaan market. Ya, contoh, nah sekarang kita bersyukur di Indonesia sudah ada regulasi dari OJK adanya sustainability report, gitu ya. Kebetulan KMMI juga membantu beberapa klien kami di grupnya Pertamina, di grupnya BRI, di grupnya beberapa itu untuk menyusun sustainability report. Artinya sustainability report itu bukan hanya narasi Bapak Ibu, tapi adalah bagaimana kita memblow up activity-activity kita ini sudah bisa merespon dan beradaptasi atas kebutuhan global. Ya, seperti itu. Dan ini trennya akan terus meningkat. Clean energy akan terus meningkat. Seperti itu. Berikutnya. Nah, kemudian kalau kita cermati semangat 5 tahun yang lalu, jadi waktu kepemimpinan Presiden Jokowi dan sekarang kepemimpinan Presiden Prabowo, ini memiliki kesinambungan yaitu adalah komitmen terhadap hilirisasi. Komitmen terhadap hilirisasi. Sebetulnya saat kita melakukan hilirisasi, pasti ada banyak raksasa-raksasa capital di luar negeri yang berteriak karena mereka tidak akan mendapatkan suplai bahan mentah yang murah dari negara kita. Kalaupun toh memang perlu dilakukan eh, blokade atau penutupan akses distribusi, sebetulnya kita tidak begitu eh, kesulitan, gitu ya, karena sumber dayanya ada di kita. Jadi itu justru menjadi daya tarik bagi negara kita untuk menarik investor datang dan ayo bikin sesuatu di Indonesia. Jadi ini soal komitmen. Dan ternyata komitmen ini terus dilakukan. Kalau kita lihat RUPTL di PLN kemarin ada RUPTL yang terbaru, kemudian dari komitmen untuk menaikkan lifting sumur-sumur warga sekarang dikasih kelonggaran sama Menteri ESDM, itu menjadi sinyal ya bahwa ada pergeseran
industri, ada pergeseran prioritas industri terhadap sektor hulu ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika sektor hulu ini diperbaiki, maka secara sistemik perekonomian setelahnya sampai yang paling ujung itu properti juga akan mendapatkan nilai manfaatnya. Dan ini kita cukup apresiasi. Namun yang namanya pengambilan keputusan tetap selalu dua sisi koin ya Bapak Ibu ya. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan seperti itu. Contoh kalau ini electric vehicle buka pabrik di Jawa Barat misalnya atau di Banten, ya pasti mendisrupsi bisnisnya Astra ya. Yang pasti mendisrupsi bisnisnya perusahaan-perusahaan otomotif dari Jepang misalnya. Ternyata saya ikuti pemberitaan di Jepang, mereka juga mengkritik dampak dari electric vehicle ini. Kenapa? Karena di Indonesia sumber listriknya masih pakai batu bara. Wah, ini juga repot gitu. Kalau kita lihat RUPTL masih cukup panjang. Uh, di Indonesia mungkin tahun 2060 ya, kita baru menggunakan nuklir waktu itu. Dan harapannya di tahun 2030 dieselisasi sudah tidak ada di Jawa. Jadi di Jawa nggak boleh ada pakai pembangkit diesel ya, solar. Nah, di Jepang mereka melawan disrupsi kendaraan listrik ini dengan apa? Menggunakan inovasi, menggunakan bahan bakar hidrogen, menggunakan air. Nah, itu juga menjadi disrupsi lagi. Pertanyaannya kan Bapak Ibu akan eh, cukup rawan dalam pengambilan keputusan saat kita investasi untuk kendaraan listrik. Apakah iya ini sustain? Jangan-jangan nanti saat kita sudah investasi nggak sampai 5 tahun ada kendaraan bahan bakar hidrogen. Investasi lagi, investasi usang. Ya, seperti tadi 2030 harapannya di Pulau Jawa tidak ada pembangkit listrik diesel itu. Nah, investasi yang sudah kita keluarkan untuk pembangkit listrik diesel ditaruh di mana? Nah, ini menjadi simalakama. Artinya apa? Saat terjadi trend shifting industry, capital outflow yang sudah kita keluarkan dan harus dihitung IRR-nya berapa persen. Dan kami sarankan perusahaan perlu berinvestasi yang payback period-nya pendek, Bapak Ibu. Let's say 3 tahun, ya. Kalau misalnya kita mau kerja keras yang malam, nggak ada Sabtu Minggu, payback period-nya bisa 2 tahun. Alhamdulillah. Kenapa? Semakin panjang payback period, semakin berbahaya bagi perusahaan kita. Kita tidak pernah tahu keputusan-keputusan yang selalu berubah di beberapa tahun ke depan. Karena geopolitik tadi benar-benar uh, Indonesia bukan menjadi playmaker, tapi kita yang merespon, memberikan tanggapan dari perubahan-perubahan itu. Itu posisi nggak enaknya kita. Oke, berikutnya. Nah, kemudian tentang ESG. Tahun 2000, tahun ini 2026 itu sudah mulai disosialisasikan. Kemarin saya komunikasi bertemu dengan Asosiasi Emiten Indonesia ya, kemudian disampaikan tahun ini sudah mulai penjajakan untuk apa sounding gitu ya. Nah, per tanggal awal 2027 akan diberlakukan PSAK yang merespon adanya ESG ini di laporan keuangan kita, IFRS ya, yang terbaru. Artinya perusahaan mulai menata ulang. Karena pasti yang namanya regulasi itu akan diikuti dengan insentif-insentif maupun eh, apa namanya kebijakan-kebijakan ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Nah, saat kita tidak bisa mengikuti alur kebijakan baru tadi, mungkin perusahaan kita nanti yang akan mendapatkan nilai tidak enaknya. Tapi saat kita mengikuti, maka perusahaan kita akan mendapatkan insentif-insentif itu. Ya, tahun 2023 kalau tidak salah atau 2024 itu kami diminta oleh PT salah satu perusahaan yang di bawah Kementerian Keuangan untuk membuat standarisasi aspek materiality di sektor properti. Nah, sehingga muncul salah satu produknya adalah Green KPR, gitu ya. Kompensasi insentifnya apa? Itu menjadi nilai manfaat bagi pengembang maupun masyarakat, seperti itu. Sehingga highlight-nya apa yang perlu kita soroti dari aspek ini? Pertama, mining exit. Indonesia secara resmi keluar dari predikat eksportir mentah gitu ya.
berubah menjadi industri manufaktur logam dunia. Kita banyak Bapak Ibu cadangan-cadangan mineral yang dibutuhkan industri global sekarang. Kemudian yang kedua ESG compliance, ya. Jadi industri sawit tidak lagi soal volume, bukan lagi soal produksi, kita bisa produksi berapa minyak goreng atau turunannya, tapi ini soal jejak karbon, ya. Sehingga dari ESG compliance ini sebetulnya tidak hanya di industri sawit, ya. Saya lihat kemarin di Maluku itu banyak pohon bakau, ya, banyak kepulauan. Di situ kita bisa sertifikatkan dan kita bisa jual karbon gitu. Perusahaan-perusahaan di Eropa, di Swiss, Swedia, mereka misalnya produksi dan mereka sudah sangat komplain negaranya. Kemudian mereka karena mengeluarkan karbon pabriknya, mereka harus membeli oksigen. Nah, saat mereka punya nilai uang investasi untuk membeli oksigen dan mereka menanam pohon dari kecil, maka pohon kecil itu berapa sih ininya oksigen yang dihasilkan sangat kecil juga. Maka beberapa pemain mereka datang ke Indonesia, mereka membeli oksigen yang ada di hutan Indonesia. Jadi uang itu nanti digunakan untuk merawat hutan yang ada di Indonesia supaya hutan itu tidak ditebang. Hutan itu tetap menghasilkan oksigen, ya. Apalagi kalau pohon itu sudah tinggi, itu oksigennya banyak. Artinya ada carbon steprin dan carbon capture, carbon storage yang bisa dikelola. Itu kalau di kantornya GMMB ya, yang di Surabaya itu ada beberapa pohon Bapak Ibu. Jadi sengaja saya beli pohon dari pohon-pohon buah gitu ya, around 2 meter. Nah, sekitar 2 meter, ada yang 3 meter sekarang, beberapa pohon. Saya hitung, satu pohon 2 meter itu menghasilkan oksigen untuk kebutuhan 4 orang. Nah, sehingga saya hitung total karyawan KMMB itu ada berapa, maka harus equal dengan banyaknya pohon yang ada di kantor itu. Supaya saya tidak punya hutang kepada tetangga, saya tidak punya hutang kepada masyarakat atas oksigen yang dikonsumsi oleh karyawan-karyawan di KMMB. Seperti itu. Nah, ini bentuk komitmen. Langkah kecil tapi berdampak. Seperti itu. Bahkan tadi di video pembuka kita juga CSR dengan salah satu perguruan tinggi, kita nanam 1.000 pohon bakau tahun lalu, itu juga sebentuk komitmen anak cucu kita nanti. Dan yang terakhir adalah food resilience. Jadi swasembada ayam, telur itu menjadi success story, ketahanan pangan. Yang indikatornya kita bisa lihat dari kesuksesan, sukses atau gagalnya program MBG itu. Jadi MBG bukan hanya soal distribusi makanan kepada anak-anak Bapak Ibu, tapi itu adalah indikator apakah Indonesia bisa menata sektor hulu dari sisi produksi untuk sektor pangan. Kan dampaknya akan kemana-mana. Oke, berikutnya saya kembalikan ke Mas Rizky. Oh, ini masih ada ya. Jadi tadi sirkular ekonominya dari yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ini yang di Swiss, mereka beli karbon di Indonesia gitu ya. Nah, jadi berikutnya juga ada green finance, tadi saya cerita BlackRock gitu ya. Vanguard, mereka sudah memberikan label untuk investasi-investasi yang di sektor green, seperti itu. Dan transisi ini menjadi yang menarik ya. Di Indonesia kita punya listrik tenaga surya kemarin di salah satu waduk ya, Ciracas atau mana, saya lupa. Nah, itu menarik juga. Dan dengan adanya teknologi investasi yang tadi kita ceritakan, mereka kontrol maintenance untuk solar panel ini tidak satu orang naik kapal keliling, tidak pakai drone. Nah, pakai drone, ketika nanti ada sinyal tertentu, di situ ada panel yang rusak, mereka langsung direct kepada titik yang rusak itu. Nah, sehingga capital yang berputar di sektor ESG ini sangat besar, Bapak Ibu. Sangat besar. Jadi salah satu hal yang bisa kita soroti sekarang ada penerbitan obligasi hijau global yang around more than 5 triliun US dollar. Kemudian juga beberapa proyek yang dijadikan acuan oleh salah satunya PT PII adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Kemudian pembiayaan hijau dan lain-lain. Saya kira ini menjadi salah satu isu yang menarik bagi pengambilan keputusan di perusahaan Bapak Ibu yang mengarah kepada keberlanjutan di ESG seperti itu. Silakan lanjut Mas Rizky.